Kenapa alasan pengambilan kredit mobil Anda selalu ditolak? Ada 5 jawaban. Kredit mobil Anda ditolak. Cek 5 alasan ini. Semua orang tentunya mendambakan kendaraan pribadi, karena selain dapat memudahkan setiap perjalanan, juga menjadikannya lebih percaya diri. Sehingga banyak di antaranya yang paling tidak memiliki 1 atau 2 sarana alat transportasi. Namun mengingat keuangan yang dimiliki sebagian besar masyarakat tentu tidak terlalu banyak, maka yang paling mungkin untuk direalisasikan atau dijadikan sebagai pilihan adalah sepeda motor dan juga mobil. Saat ini pengajuan kredit mobil terbilang cukup mudah. Namun tetap saja masih ada konsumen yang pengajuan kreditnya ditolak. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Tentunya ada beberapa penyebab mengapa ditolaknya pengajuan suatu kredit. Yang pertama, nama Anda masuk dalam daftar hitam atau blacklist Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki sistem yang otomatis mendata masyarakat ketika sedang menggunakan fasilitas kredit dari bank dan lembaga keuangan. Contohnya, kartu kredit. Jika nasabah bermasalah dalam melunasi tagihan kartu kredit, dia akan dimasukkan ke dalam daftar yang populer dengan sebutan daftar blacklist Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menerapkan sistem skor untuk menilai peringkat kredit seseorang. Pihak debitur akan mendapatkan peringkat 1 jika selalu melunasi cicilan tepat waktu. Dia akan mendapatkan ranking 3 jika menunggak tapi tunggakannya belum sampai 270 hari. Jika sudah menunggak lebih dari 270 hari, dia akan berada di peringkat kelima atau yang paling bawah. Yang kedua, penghasilan yang Anda miliki belum mencukupi. Anda harus menghitung dan mengkalkulasikan terlebih dahulu jumlah pemasukan Anda per bulan dengan jumlah pengeluaran Anda tiap bulannya. Pastikan bahwa penghasilan Anda cukup untuk membayar cicilan mobil yang akan Anda kredit nantinya. Pihak leasing biasanya memiliki analis keuangan yang akan memperhitungkan apabila penghasilan Anda cukup untuk membiayai kredit mobil Anda. Jika penghasilan yang Anda miliki dirasa belum memenuhi, maka pihak leasing tidak akan segan-segan untuk menolak pengajuan kredit mobil Anda. Yang ketiga, persyaratan yang tidak lengkap. Saat ini pengajuan pembiayaan mobil secara kredit ada syarat-syarat yang harus Anda penuhi terlebih dahulu. Ada beberapa dokumen yang menjadi syarat wajib dalam pengajuan kredit mobil seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening listrik, dan bukti pembayaran PBB terakhir. Apabila persyaratan yang diminta oleh pihak leasing tidak bisa dipenuhi, maka besar kemungkinan pengajuan kredit mobil Anda akan ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, Anda tidak kooperatif selama proses berjalan. Hal lainnya yang membuat pengajuan kredit mobil Anda ditolak oleh pihak leasing adalah tindakan yang tidak kooperatif si calon nasabah. Tindakan kooperatif yang dimaksudkan di sini antara lain yaitu memberikan data yang tidak benar atau tidak mau diajak untuk bekerja sama selama proses survei berlangsung. Pastikan Anda memberikan informasi dan data yang benar juga akurat sehingga apabila dilakukan survei nantinya akan sesuai. Yang kelima, bad credit history. Sejarah pinjaman yang buruk. Masa lalu tinggal kenangan, tak perlu disesali apa yang telah terjadi. Pepatah ini bagaimanapun puitisnya,
namun tak akan membuat pihak dari bank bersikap manis juga romantis. Bahkan boleh dibilang bank Anda cenderung skeptis dan ekstra hati-hati. Ini terjadi jika Anda pernah memiliki sejarah catatan pembayaran cicilan utang yang buruk di masa lalu. Misalnya, Anda pernah memiliki tunggakan utang yang belum terselesaikan dari bank A. Kemudian Anda pengajuan pinjaman baru ke bank B. Kemungkinan pengajuan pinjaman Anda ke bank B bakalan tidak disetujui. Bank B tentunya tidak mau mengalami nasib yang sama dengan bank A gara-gara cicilan utang macet, bank kehilangan uang mereka. Sejarah pembayaran utang nasabah bank dan lembaga keuangan lainnya tercatat dengan baik di database Bank Indonesia. Begitu kita menyerahkan formulir pengajuan pinjaman ke bank, mereka akan melakukan verifikasi riwayat pembayaran pinjaman terdahulu. Jika termasuk dalam daftar debitur macet, pinjaman Anda bisa ditolak. Bagusnya, catatan buruk tersebut bisa dihapus. Syaratnya Anda harus menyelesaikan terlebih dahulu tunggakan pinjaman di bank sebelumnya. Sesudah itu, maka Anda akan bisa mengajukan kembali kredit kepada pihak bank yang bersangkutan. Biasanya ada sedikit toleransi. Setelah masa 2 tahun catatan buruk tersebut bisa dianggap tidak valid. Artinya, bank bersedia memberikan pinjaman walaupun Anda memiliki reputasi yang kurang baik. Mungkin setelah masa 2 tahun calon debitur dianggap sudah insaf dan bisa membangun kembali reputasi pinjaman yang baik di masa depan. Cerdaslah dalam memilih. Semoga dengan adanya informasi ini bisa lebih menambah wawasan akan bagaimana proses serta persyaratan yang harus ada dalam kredit mobil pada umumnya. Anda juga bisa menjadikan pedoman apabila sewaktu-waktu ingin mengajukan kredit mobil ke sebuah lembaga pembiayaan kredit. Tapi di sisi lain, Anda belum paham benar mengenai tahapan apa saja yang harus dipenuhi. Jadilah seorang nasabah yang cerdas dan memiliki wawasan luas akan hal kredit mobil, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan Anda di masa yang akan datang. Tarik ses, semongko. Mantap.